suaramu. Nah, yang perempuan mana? Angkat tangan. Nah, ini nggak boleh kalah dengan yang laki-laki. Yuk, mana semangatmu? Mana suaramu? Disambung yang laki-laki. Mana semangatmu? Ada. Memang yang laki-laki lebih keras sudah, percaya. Lanjut ya. Semangat pagi semua, apa kabar? Kurang keras. Semangat pagi semua, apa kabar? Semangat pagi semua, apa kabar? Semangat pagi ganteng, semangat pagi cantik, semangat pagi semua, apa kabar? Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Kurang keras. Siapa Tuhanmu yang Maha Kuasa? Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada santrinya yang rajin mengaji. Ayo, jawabnya apa? Jawabnya siap. Ulang ya. Pada santrinya yang rajin mengaji, rajin sholat, rajin puasa, rajin berinfak, rajin ngapusi. Ayo, siapa yang siap? Nih, ayo. Gak boleh ngapusi kuwi ora nek ngapusi dosa, nek dosa mlebu neraka. Ngapusi karo kanca-kanca ora oleh ya. Karo wong tua, ro bapak ibu ora oleh. Ro bapak ibu guru juga tidak boleh. Nah, sok ngapusi ora ro bapak ibu guru. Hah? Ngapusi ora. Tenane. Niki Pak sok ngapusi, Pak. Oh, ngakune nek garap PR digarap dhewe, jebul sing garapke ibu. Ayo. Nek garap PR digarap dhewe kok digarapke ibu. Ayo. Hah? Ibu iki saiki tulisane iso persis karo anake. Iso mirip. Nek garap PR ibuke sing garap. Anaknya scroll TikTok. Ya, sukanya gini ya. Lihat TikTok. Nggak boleh ya. Jadi PR dikerjakan sendiri, harus bisa mandi sendiri. Anak pintar. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangat. Oke ya. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak hore. Adik-adik tahu nggak? Nabi terakhir kita siapa? Benar. Ya. Itu adalah Nabi yang menjadi teladan kita. Ya, jadi ya, contoh yang baik. Ya, Nabi yang keberapa, adik? Yang ke-25. Nabi Muhammad. Nah, yuk sekarang jawab. Siapa nama nabimu yang agung? Jawab yang keras. Muhammad. Nah, gitu ya. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung?
Adik-adik sudah bisa lagu Putra Abdullah. Gini, Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad. Yuk, yang keras. Ya, nanti yang paling semangat dapat door prize. Nah, ini Pak Guru kayaknya lupa ini. Kalau enggak, Pak Guru nanti ada angko. Nih, siapa mau angko? Ini isinya kalau nggak salah 1 juta. Wah, luar biasa. Noleh glinding, noleh. Glinding oke. Yuk. 1, 2, 3. Oh, lagunya apa? Putra Abdullah. Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Putra Muhammad, Nabi kita yang ku cinta, Nabi kita yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Yuk bareng-bareng. Maulaya sholli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun iman, Nabiullah Muhammad, Nabi kita yang ku cinta, Nabiullah Muhammad. Oh, bareng-bareng. Maulaya sholli wa sallim daima abada ala Oke, cukup. Ini tadi pasti sudah sarapan. Wah, luar biasa. Ternyata Pak Guru nggak lupa. Ini dompetnya ada apa? Ada televisi, ada kulkas, ada sepeda. Wah, luar biasa ya. Anak pintar. Alhamdulillah. Lagi ya. Jawab yang keras. Siapa yang ciptakan langit? Kurang keras. Siapa yang ciptakan bumi? Siapa yang ciptakan awan? Siapa yang ciptakan bakwan? Ayo. Sebentar. Bakwan yang ciptakan siapa? Ya. Ibu. Benar, manusia. Siapa yang ciptakan awan? Siapa yang ciptakan gunung? Siapa yang ciptakan bumi? Siapa yang ciptakan langit? Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang jawab salam yang keras. Kalau menjawab salam itu hukumnya apa? Jadi wajib atau sunnah? Atau makruh? Hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang, ada teman, orang tua dan sebagainya mengucapkan salam, wajib dijawab. Kalau salamnya lirih dijawab lirih. Kalau salamnya keras dijawab keras. Nah, sekarang yang lirih dulu ya, dijawab ya. Sekarang yang keras. Saya kaget ya. Ini judul dapat dompet nanti, berarti fokus memperhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini sarapan NBG-nya double ini tadi. Kalau Pak Dwi bilang selamat pagi semuanya, dijawab pakai tangan kanan gitu ya. Pagi, 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 semangat. Ya, pakai tangan kanan 3 kali gitu ya. Pagi, 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 semangat. Kalau Pak Dwi bilang apa kabar hari ini, dijawab pakai tangan kiri. Baik, baik, luar biasa. Oke, jadi 2 kali nih pakai tangan kiri ya. Baik, baik, luar biasa. Yuk, jangan sampai keliru ya. Yuk, selamat pagi semuanya. Pagi, 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 semangat. Apa kabar hari ini? Baik, baik. Wah, bingung, wah, enek, ayo. Yuk. Diingat. Yuk, jangan sampai keliru ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, tepuk tangan. Baik. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang jangan ditinggal. Adik-adik sudah kenal belum sama Pak Dwi? Siapa nama kakak yang di depan? Wah, bingung. Panggil saja Pak Dwi boleh, Ustadz Dwi boleh, ya, Kang Dwi boleh. Nah, kalau julukannya Pak Blang, siapa adik-adik? Blang. Siapa nama Ustadz yang di depan? Wah, bingung mana Pak Blang kon Pak Dwi. Ya, panggil saja Pak Blang. Oke. Jadi Pak Dwi di sini ingin memberikan ice breaking dan materi tentang puasa Ramadan. Sebentar lagi apa Dek? Puasa Ramadan. Jatuh tanggal berapa? Ya. Tahun berapa Hijriah? Siapa yang tahu tak kasih dompet? Ayo. Tahun berapa Hijriah? Sini tadi. Yuk, sini Mas. Ini. Ayo. Wow, tadi ngacung gini, sekarang nggak berani. Ayo. Siapa lagi? Yang putri. Ayo, yang putri sini nih Mbak. Yang depan sendiri nih. Sini. Mbak sini. Ayo. Oh, bingung malah noleh. Nah, sini yuk. Ramadan tahun ini tahun berapa Hijriah? Yo. Sini. Ini Mas, yang berkacamata sini. Hah? 147. Ini ada Mas siapa namanya? Mas Naufal. Ya, Mas Naufal. Yo, Mas Naufal. Tahun berapa? 140 sebelum Hijriah. 1447. Benar nggak Dek? Benar. Tepuk tangan dong. Nah, ini dapat nih televisi. Ya. Nah, dibuka aja. Oke. Yuk kita sebelum masuk materi kita tepuk dulu ya. Ya, sambil duduk aja. Nih tepuknya seperti ini. Ini ice breaking dulu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, siku, pundak. Pundak, siku, tangan. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Bisa ya? Yang kompak. Yuk mulai. 1,
siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, siku, pundak. Pundak, siku, tangan. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Oke, tenang. Nanti Pak Dwi selang-seling ya. Jadi materi sambil Pak Dwi bawa koper loh. Koper apa ini isinya? Uang ini. Ya. 100 juta ini isinya. Isinya peralatan sulap. Nanti Pak Dwi mau main sulap. Siapa yang mau nonton sulap? Motivasi dalam meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Adik-adik tahu nggak motivasi itu apa? Ayo, motivasi itu apa? Motivasi itu adalah hal yang membuat kita bisa menjadi semangat. Nah, contohnya adik-adik ini dalam sekolah. Nah, motivasinya apa kira-kira kalau ke sekolah? Oh, bareng sama si doi. Wah. Atau pengen ketemu ibu guru yang cantik, nah, atau pengen menunjukkan nilai kepada teman-temannya, kepada ibu guru. Nah, itu contoh-contoh yang bisa memotivasi adik-adik semua ya. Nah, Pak Dwi akan menyampaikan ada 5 persiapan. Yang 5 persiapan yang harus adik-adik lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ramadan tanggal berapa? 18 Februari. Nah, ada 5 hal pokok yang harus adik-adik lakukan. Biasanya adik-adik persiapannya apa kalau mau Ramadan? Adik-adik sudah puasa belum? Yang kelas atas, biasanya yang kelas 4 ke atas. Mana yang kelas 4 ke atas? Angkat tangan. Sudah puasa belum? Nah, yang kelas 1 mana kelas 1? Nah, biasanya kalau yang masih kelas 1, kelas 2 itu puasanya puasa beduk. Nah, sekali. Nah, enggak apa-apa, tetap berpahala. Nah, puasa beduk itu puasanya setengah hari, ya. Saat adzan zuhur itu kita makan, kemudian dilanjut lagi sampai maghrib. Gak apa-apa untuk latihan ya. Nanti kalau sudah kelas 3, kelas 4 dan seterusnya, baru kita mencoba untuk puasa 1 hari penuh. Ada yang sudah balik? Biasanya kelas 4 ke atas. Ada yang sudah balik di sini? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah balik itu berarti sudah harus wajib menjalankan perintah agama. Balik tau nggak adik-adik? Balik itu kalau dari usia antara 9 sampai 15 tahun. Ya, kalau laki-laki itu ditandai dengan keluarnya sperma, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kok mau? Nah, ya, keluarnya sperma baik sengaja tidak sengaja itu Kak untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? Tanda balik ya, keluar darah haid atau menstruasi ya. Bagaimana kalau sampai usia 15 tahun belum ada tanda-tanda? Nah, berarti kalau sampai 15 tahun nanti adik tetap dinyatakan balik ya. Itu kalau sudah SMP itu ya. Nah, persiapan yang pertama ini adalah persiapan ruhiyah namanya adik-adik, atau persiapan jiwa. Yang pertama adalah adik-adik harus membersihkan hati dari sifat buruk. Membersihkan hati itu bagaimana adik-adik caranya? Nah, caranya gini nih. Ini dibelah sampai sini. Kemudian dibuka. Hatinya diambil.
dimasukkan bejana, kemudian dicuci dengan air jam, kemudian dimasukkan lagi, dijahit lagi. Nah, itu kalau peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad membersihkan hati sebelum perjalanan Isra Mi'raj. Nah, kemarin kalau dengarkan pengajian Isra Mi'raj, nah pasti ada pencucian hati ya. Jadi hati dikeluarkan, ya, dibersihkan dengan air zam-zam. Nah, kalau ini yang dimaksud membersihkan hati adalah dari sifat-sifat buruk, dari penyakit hati. Ya, contohnya dengki, iri, riya. Ayo adik-adik yang suka iri kepada teman-temannya. Ya, wah, teman saya punya iPhone seri terbaru, iPhone 25. Wah, belum ada ya? Berapa? Oh, pada tahu ini iPhone 17. Nah, nggak usah iri, gitu ya. Teman saya punya tas impor dari Amerika Serikat. Wah, nggak usah iri ya. Apa yang kita punyai kita syukuri, gitu ya. Kemudian riya. Nah, riya itu apa adik-adik? Suka pamer ya. Jadi adik-adik ya, jangan suka pamer, suka memperlihatkan apa yang kita punya, yang kita unggulkan. Nah, misal kekayaan, misal punya barang nih, ya, yang punya sepeda bagus. Nah, jangan pamer, wah ini sepeda saya dulu ya. Yang biasa saja, yang tetap yang rendah hati. Yuk, sebelum berpuasa, sebelum bulan Ramadan kita bersihkan dari penyakit-penyakit itu ya, adik-adik ya. Oke. Kemudian taubat nasuha. Nah, adik-adik yang suka berantem sama teman-temannya, ya, yang suka bully-membuli. Nah, insya Allah kalau di sebelah sini nggak ada ya. Oh, di sini baik semua ya. Ya, yang suka nakali teman-temannya. Nah, itu nggak boleh. Saatnya adik-adik bertaubat. Taubat nasuha itu adalah janji untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian saling memaafkan sesama. Jadi saling memaafkan tidak harus pas nanti Lebaran. Jadi saling maafkan itu sebelum puasa Ramadan itu juga harus dilakukan ya, biar hati kita benar-benar bersih ya dari dosa, ya dari kesalahan dengan teman-temannya. Ya insya Allah nanti di akhir sesi ini kita berdoa bareng, kemudian saling salam-salaman ya, jadi ya saling memaafkan ya dengan adik-adik semua, dengan murid, dengan bapak ibu guru, gitu ya. Oke, untuk mencontohkan biar ini lebih jelas, Pak Dwi mau main sulap. Siapa yang mau melihat sulap? Oke, Pak Dwi perkenalkan dulu. Yang pertama, alat sulapnya adalah ini. Ini buku apa? Buku mewarnai. Kemudian ini namanya tongkat ajaib. Ya, tongkat ini deh, di dalamnya ada krayonnya. Wah, ada krayonnya. Krayonnya bisa menembus kertas. Nah, bisa mewarnai ini. Nah, jadi adik-adik, saya taruh sini dulu ya. Adik-adik itu, nah, diibaratkan untuk saat ini, ya, untuk kondisi saat ini itu adalah masih polos, masih belum berwarna. Jadi seperti ini. Kalau dalam buku mewarnai itu seperti ini. Ya, ini apa saja ini, Bu? Ini gambar-gambar hewan, ya, masih belum ada warnanya. Nah, adik-adik itu kondisinya seperti ini sekarang ya, ya kan? Ya kan? Selanjutnya nanti kalau adik-adik sudah mulai tumbuh besar, ya pasti adik-adik akan menghadapi bermacam-macam tantangan dan cobaan, berbagai warna-warni kehidupan. Ya, nah, Adi mau mewarnai buku ini, ya. Krayonnya di sini, Dik. Ya, warnanya seperti ini.
Kita ambil warna. Kita arahkan di sini. Karena kalau mewarna itu agak lama deh, ya perlu ekspresi. Nah, ini sekarang kondisi adik ya. Kalau nanti sudah tumbuh besar, nanti akan menghadapi warna-warni kehidupan, ya. Akan menjumpai berbagai macam kehidupan yang berbeda-beda dengan teman, ya, dengan saudara dan lain sebagainya. Kita lihat nih, jadi seperti ini berwarna. Nah, berarti harus anak-anak ini. Yuk sini, masuk sini. Yuk sini masuk. Sini masuk sini. Nih, mewarnai pakai ini. Yuk, sini masuk. Yuk, siapa yang masuk? Ayo sini masuk sini. Oh, dapat berus nanti mas. Kalau warna itu kan biasanya yang hobi yang anak-anak ya. Nah, yuk, nih. Kerajanya ada di sebelah sini. Yuk, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya mana? Yang keras, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini, sebelah sini. Sudah? Oke. Sekarang kita lihat apakah sudah berwarna. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sekarang. Oh, pinter kamu. Luar biasa nih, lihat nih. Tuh, lihat, lihat. Tadi yang belum berwarna sudah berwarna ya. Nih. Wah, luar biasa nih, pinter ini. Ya, ini tak kasih surprise. Nih, iPhone 17. Oh, tepuk tangan dong. Nih, boleh duduk. Nah. Selanjutnya, adik-adik sekalian, ya, kalau sudah mengarungi kehidupan ya, yang warna-warni penuh warna, mungkin nanti banyak dosa, ya, banyak amalnya dan sebagainya. Nah, saatnya sebelum bulan Ramadan ini kita bersihkan, kita sucikan, ya, seperti yang nomor 1 itu ya. Kita bersihkan dari segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, ya, penyakit hati, iri, dengki, sehingga nanti akan menjadi putih bersih lagi seperti bayi. Jadi nanti saat Ramadan tiba, kita sudah tidak ada dosa lagi, seperti bayi menjadi putih. Nah, kita lihat, ini kita sulap menjadi putih bersih. Yuk, siapa yang mau maju? Yang belum sih? Nah, ini selain ada krayonnya, ada penghapusnya untuk menghapus gambar. Yuk, bilangnya bim salabim heng saliheng. Nah, yuk, yang keras. Yuk, bim salabim. Yuk, yang keras. Bim salabim heng saliheng. Nah, tak hapus bukunya. Yuk, ya, yang rata menghapusnya, yang rata. Terus, nah, terus yang pojok-pojok sini. Nah, oke. Ya sudah. Oke. Sekarang kita lihat apakah kita sudah kembali suci lagi. Ya, seperti bayi, tidak ada dosa, siap menyambut bulan Ramadan. Kita lihat. 1, 2, 3. Wow, putih bersih, luar biasa. Benar nih, lihat nggak? Lihat nih, lihat nih. Tuh, jadi putih bersih nih. Nah, sudah nggak ada dosa lagi nih. Ya, tepuk tangan dong. Ya, nih tak kasih surprise. Nah, lanjut ya. Persiapan yang kedua yaitu persiapan ilmiah. Ilmiah tahu nggak adik? Ilmiah itu mempersiapkan
bekal ilmu. Ya, jadi adik-adik sebelum bulan Ramadan kita harus membekali diri kita dengan banyak belajar, ya, dengan banyak ilmu, apalagi ilmu-ilmu tentang puasa. Nih, yang pertama memahami hukum puasa. Yuk adik-adik tahu nggak? Puasa itu hukumnya apa? Puasa Ramadan? Wajib atau makruh? Kalau yang membatalkan puasa, makan batal enggak? Enggak. Kalau marah batal enggak? Nah, marah batal enggak? Terus ngomong yang jelek batal enggak? Hah? Batal. Nah, makanya adik-adik itu harus banyak-banyak membaca. Banyak-banyak belajar tentang hukum-hukum puasa. Jadi biar tahu ya apa yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa apa gitu ya. Makan minum jelas membatalkan. Kalau marah batal nggak? Nah, marah, bicara jorok, bicara jelek, nah, itu sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala. Pahalanya bisa dihapus semua. Ya, walaupun puasa kita sah tapi kita tidak berpahala. Nah, rugi kan berarti. Nah, makanya adik-adik harus bisa menjaga dari apa adik-adik? Ya, dari perkataan yang tidak baik. Ayo, siapa adik-adik yang masih suka bicara yang jorok? Ayo. Nah, tidak boleh ya. Terus marah-marah. Ya, apalagi marah kepada orang tua, kepada bapak guru. Nah, itu nanti akan mengurangi pahala puasa. Puasa kita menjadi sia-sia. Kita hanya mendapat lapar saja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal amalan sunnah Ramadan. Amalan sunnah apa saja adik-adik? Kalau puasa Ramadan kan wajib. Yang amalan sunnah apa yang sering dilakukan adik-adik? Kalau bulan Ramadan apa ayo? Hah? Hah? Kalau malam apa malam? Sholat tarawih. Ya, jadi jangan lupa ya. Sholat tarawih itu diusahakan kalau bisa di masjid bagi yang laki-laki. Ya. Terus kalau tarawih itu jangan rame. Ayo siapa? Nah, kalau tarawih suka yang cepat atau yang lama? Suka imamnya baca suratnya panjang atau pendek? Ngapusi dan ini panjang, ayo. Biasanya suka yang cepat-cepat. Ya, suka yang 11 rakaat atau 23 rakaat? Hah? Suka yang 23? Oh. Sholat tarawih berapa rakaat? Hah? Ada yang 11, ada yang 23. Biasanya kalau nggak 23 itu sholatnya lebih cepat deh. Nah, sholatnya ngebut. Ya. Yang selanjutnya